Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Inggris lagi. Nah, materi bahasa Inggris kita kali ini yaitu tentang bagaimana memahami kata can. Oke, jadi materi bahasa Inggris kita kali ini yaitu tentang bagaimana memahami kata can. Can ini artinya adalah bisa, dan can adalah salah satu dari modal. Oke, saya ulangi, can ini artinya adalah bisa, dan can adalah salah satu dari modal, seperti itu. Bagaimana caranya pembuatan kalimat menggunakan modal can? Mari kita lihat ke contoh-contohnya. Untuk contoh yang pertama, dia perempuan bisa membawa 4 bola. Oke, untuk contoh yang pertama, dia perempuan bisa membawa 4 bola. Bahasa Inggrisnya dia perempuan itu adalah she, kemudian bisa itu can, kemudian membawa itu bring. Bring ini artinya adalah membawa, dan bring ini kedudukannya sebagai kata kerja ke-1, seperti itu. Jadi membawa itu bring, kemudian 4 itu for, kemudian bola itu balls. Kenapa menggunakan s? Karena ini ada banyak ataupun lebih dari satu, maka harus menggunakan s untuk menunjukkan plural, seperti itu. Jadi bukan ball tapi balls, harus ada s-nya karena ini bolanya ada 4 ataupun lebih dari satu. Oke, jadi bahasa Inggrisnya dia perempuan bisa membawa 4 bola adalah she can bring 4 balls. Itu benar. Kenapa benar? Karena setelah can itu adalah verb 1. Oke, saya ulangi. Ini benar, kalimat ini benar. Kenapa benar? Karena setelah can ini adalah verb 1 ataupun kata kerja ke-1. Dan setelah can itu tidak boleh kata kerja kedua ataupun kata kerja ketiga ataupun kata kerja s. Walaupun di sini subjeknya she, maka walaupun di sini subjeknya she, akan tetapi jika setelah can maka harus menggunakan verb 1 ataupun kata kerja ke-1. Dan bring ini adalah kata kerja ke-1, artinya membawa. Seperti itu. Kemudian jika she can brings 4 balls itu salah. Kenapa salah? Karena ini adalah verb s. Setelah can tidak boleh verb s, harus verb 1. Oke, saya ulangi. Setelah can itu tidak boleh kata kerja s ataupun verb s. Setelah can harus kata kerja ke-1. Jadi setelah can itu tidak boleh kata kerja s ataupun verb s. Jadi ini salah karena menggunakan kata kerja s ataupun verb s, seperti itu. Ini salah. Yang benar adalah ini, menggunakan verb 1 ataupun kata kerja ke-1. Kemudian untuk contoh kedua, kita bisa pergi ke kantor. Bahasa Inggrisnya kita bisa pergi ke kantor adalah we can go to office. Kita itu bahasa Inggrisnya adalah we, bisa itu can, pergi itu go, kemudian ke kantor itu to office. Ini benar. Kenapa benar? Karena setelah can ini adalah kata kerja ke-1 ataupun verb 1. Go ini adalah kata kerja ke-1, artinya pergi. Kata kerja kedua dari go apa? Yaitu went. Dan kata kerja ketiga dari go itu adalah gone. Seperti itu. Dan go ini adalah kata kerja ke-1, artinya pergi.
Maka ini benar karena setelah can ini adalah kata kerja ke-1. Ini benar. Kemudian kita lihat bawahnya. We can to go to office. Ini salah. Kenapa salah? Karena setelah can tidak boleh to infinitive. Oke, saya ulangi. Setelah can ini tidak boleh to infinitive. Setelah can harus verb 1. Oke, setelah can wajib verb 1. Tidak boleh setelah can to infinitive. Maka ini salah. Seperti itu. We can to go to office itu salah. Karena setelah can to infinitive. Letak salahnya di sini. Seperti itu. Kemudian kita lihat bawahnya. We can went to office. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena setelah can itu tidak boleh kata kerja kedua. When ini adalah kata kerja kedua. When ini adalah kata kerja kedua dari go. Go, when, gone. Go ini adalah kata kerja ke-1. When ini adalah kata kerja kedua. Jadi setelah can itu tidak boleh kata kerja kedua. Maka ini salah. Letak salahnya karena setelah can ini adalah kata kerja kedua. Seperti itu. Jadi we can went to office itu salah. Seperti itu. Oke, terima kasih. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.